di dalam politik. Ya. Dan keterbukaan komunikasi ini yang kita juga jaga agar seluruh proses politik itu berjalan dengan baik. Jadi kami sama-sama mengawal proses tersebut. Ya. Ya, tentu tadi salah satu wakil ketua umum dari P3 dan tentu partai KIB nanti akan membuat keputusannya sendiri. Ya. Demikian, terima kasih. Satu terakhir. Koalisi besar di mana-mana menguntungkan Indonesia. Jadi kita tunggu tanggal mainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak. Oh enggak, ganti ini Pak Sugeng yang panggilin. Ini udah mic bukan ya? Udah. Lu jalan aja. Terus sama satu kan? Udah kan? Tapi 3. Sini aja sini. Oh sini. Ini HP siapa ya? Direkam di sana. Pak, apa siapa ini? Taruh sini nih, taruh sini. Ya terus gimana? Kosong. Aman mas. Babe, orang lagi nyenak badan. Oh ini aja nih. Ya, mungkin ada tambahan lah ya. Bahwa kita mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Hari ini kita menyelenggarakan acara buka bersama. Ini hari ketiga bulan suci Ramadan. Bahwa Nasdem gak bersyukur karena berjalan lancar dan dihadiri hampir seluruh yang memang kita undang ya. Bahwa yang tidak hadir juga memberi alasan kenapa tidak hadir. Jadi ini merupakan silaturahmi yang baik menurut hemat kita, bahwa buka bersama semacam ini merupakan bentuk kohesivitas kultural. Ini kan sudah menjadi peristiwa kultural ya, buka bersama, hari raya dan sebagainya, di samping makna-makna religius yang terkandung di dalamnya sudah barang tentu. Nah saya kira itu, sekali lagi terima kasih termasuk juga teman-teman pers yang meliput dengan baik. Dan mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada hal kurang berkenan. Mungkin ada enggak tambahan. Enggak ada pertanyaan kah? Hah. Ya. Oh, potang. Ya. Kemarin disampaikan oleh Pak Sohibul Iman, katanya ada parpol lain yang menawarkan Ya. ketua umumnya untuk menjadi cawapres. Nah, apakah parpol itu hadir dalam acara buka bersama hari ini, Pak Sugeng? Hari ini hadir hampir seluruh parpol ya. You name it, semuanya hadir meskipun tidak ketua umumnya. Jadi begini, koalisi perubahan untuk persatuan ini bersifat inklusif, sekali lagi ya,
tidak eksklusif membatasi apa yang sudah ada. Karena kita sadar betul bahwa bangsa sebesar ini naif betul kalau kita hanya seolah-olah mampu dikelola oleh sebagian saja. Kita lebih banyak yang bergabung itu betul-betul karena memang pesan dari seluruh ketua atau pimpinan partai kami, Pak Surya misalnya mengamanahkan, ingat meskipun secara firm sudah mencapai 28,3% presidensial threshold. Tapi ayo kalau memang ada partai lain yang ikut bergabung sehingga partai ini, koalisi ini menjadi semakin besar dan sehingga dapat lebih menampung berbagai pikiran, aspirasi dan sebagainya dari masyarakat yang tertampung dan terwakili dalam partai-partai itu. Meskipun demikian, kami juga partai yang bergabung dalam koalisi ini juga melakukan upaya-upaya baik itu bersifat deduksi dan induksi istilahnya. Kami juga menjaring aspirasi seluas-luasnya melalui mekanisme dan metode seperti misalnya Pak Anies juga hari-hari ini akan terus-menerus bersilaturahmi disebut dengan akan melakukan tirakat. Nah, tirakat kalau orang Jawa bilang topong rame. Topong rame itu adalah tetap merenung, menyerap tetapi di tengah keramaian, tidak seperti dulu yang topo itu adalah di tempat sepi dan sebagainya. Tidak. Dan ini upaya atau ikhtiar terus-menerus kita agar betul sebagaimana kita kemukakan kemarin bahwa kita mencalonkan seseorang karena memang kehendak rakyat, bukan karena perspektif elit ya. Ini harus dibalik logika politik hari ini. Nah, itulah yang kita bangun sehingga seperti tadi termasuk kepada siapapun bahwa berkomunikasi kepada siapapun, kami komunikasi kepada siapapun. Kalau misalnya ditanya, apakah komunikasi dengan PDI Perjuangan? Oh ya, kami komunikasi juga kok PDI Perjuangan. Komunikasi dengan Gerindra jelas. Kami bahkan 2 minggu lalu hadir ke Hambalang misalnya. Komunikasi dengan Partai Golkar, oh ya hari ini misalnya Pak Erlangga disaksikan. Apakah komunikasi dengan PKB? Komunikasi, intens bahkan. Yang lain juga demikian. Jadi inilah memang begini rekan-rekan ya. Politik kadang-kadang kalau dibaca panggung depannya seolah-olah tegang. Padahal tidak kok. Ini semuanya kita kita bersyukur dengan kematangan masing-masing kita sebagai bangsa. Ada komponen bangsa di antaranya adalah partai politik. Semuanya sudah bagus kok. Itu ya. Ya karena hampir semua hadir, disebut semuanya ada semua. Hari ini PKB ada, hari ini P3 ada, hari ini Golkar ada, hari ini Gerindra diundang tapi beliaunya Pak Prabowo-nya sedang tidak ada di Jakarta. Memberitahu kami. Semua partai kita undang. Pasti itu, ya. Semua partai parlemen utamanya kita undang. Pasti. Ya, kalau tidak salah itu. Yang lain seluruhnya hadir. Ya. Nah itu benar nggak sih Pak yang meminta jatah cawapres untuk masuk ke koalisi? Bahwa karena komunikasinya kepada tim ini, tim kecil ini juga mungkin melalui PKS, ada yang melalui Nasdem, ada yang melalui Demokrat, ya bisa saja mungkin ketua partai lain yang komunikasi karena yang memberi penjelasan kan Pak Soebul Imam ya. Bisa jadi berkomunikasi dengan PKS mengemukakan itu. Tetapi itu belum kami bahas di level tim kecil. Ya karena setiap saat, setiap ini kan perkembangan, tapi akan kami bahas. Tapi kita gembira kalau ada yang begitu gitu. Karena apa? Semakin memperbesar peluang, semakin memperbesar probability. Kita tidak dihadapkan pada situasi yang hanya itu, kalau tidak A, tidak B, tidak C, tidak itu. Tapi kita memperbesar peluang kan jauh lebih baik. Probability itu akan lebih baik. Ya. Pak, ini kan kalau kemarin dari setelah Rakernas langsung ketemuan sama parpol lain. Ini setelah KPP terbentuk, apakah ada agenda terdekat untuk bertemu dengan parpol lain koalisi ini Pak? Ya, sebagaimana kemarin disampaikan juga dalam press conference, bahwa KPP ini Koalisi Perubahan dan untuk Persatuan sekarang kembali lagi menyelesaikan 4 P 1H.
4PP pertama adalah platform memperkokoh, program, ketiga pasangan, hanya adalah kapan mau di launching koalisi besar ini dengan nanti sudah pasangan. Jadi tim kecil sudah barang tentu secara bersama-sama, saya garis bawah ya, secara bersama-sama akan melakukan komunikasi. Karena betul juga pada Rabu Kliwon yang lalu, tanggal 15 Maret yang lalu, kok ada istilah Rabu Kliwon, karena sering ada istilah Rabu Pon kan. Ini bagi orang yang hitung-hitungan tahu apa artinya Rabu Pon, Rabu Kliwon. Capres mengamanahkan kepada kami tim kecil untuk ikut membantu berkomunikasi perihal tentang penjaringan calon wakil presiden. Nah, itu dan sebagaimana tadi disampaikan, ada mungkin ketua partai yang sudah menawarkan diri untuk menjadi bergabung kalau jadi cawapres misalnya. Itulah proses yang terus-menerus berkembang. Yang jelas kita bersyukur bahwa 3 partai ini secara solid dan sudah secara politik ya, sekali lagi secara politik sudah firm bahwa koalisi ini terbentuk. Karena memang kita tahu secara de jure-nya kan nanti setelah kita mendaftarkan pasangan calon presiden dan wakil presiden ke KPU kan begitu. Nah itulah de jure dan de facto. Hari ini adalah secara politik sudah jelas bahwa kami telah terbentuk namanya Koalisi Perubahan untuk Persatuan dengan calon presidennya Saudara Anies Rashid Baswedan. Saya kira harusnya lebih cepat dari itu. Pendaftaran kan bulan Oktober ya. Nah, kalau kapan kira-kira setidaknya adalah, nah ini kan begini, semua adalah juga bagian dari strategi kita. Yang sebelah katakanlah siapa nanti calon presiden dan calon wakil presiden itu juga akan ikut menentukan siapa yang akan kita announce sebagai calon wakil presiden. Ada, dipastikan kurang lebih 1 bulan atau paling lambat 1 bulan sebelum pendaftaran. Paling lambat ya paling lambat sebulan sebelum pendaftaran itu sudah kami hitung. Itu paling lambat. Artinya bisa lebih cepat. Bahkan ada sebuah reng-rengan yang sudah kita hitung bulan Juli tampaknya sudah. Betul sekali, ke masa kampanye hanya 75 hari dipotong minggu tenang kan begitu. Nah itulah maka kami juga menghimbau, tapi ini adalah hak semuanya. Silahkan yang sudah memenuhi presidensial threshold segera mengumumkan calon presiden dan wakil presiden. Supaya apa? Supaya masyarakat juga menjadi tahu siapanya. Supaya masyarakat juga bisa mengeksersis presiden, calon presiden itu apa sih? Siapa? Coba kelebihan kekurangannya di mana? Seperti hari ini Anies Rashid Baswedan kan ditelanjangi di mana-mana kasarnya dalam konteks positif sudah barang tentu ya bisa dipertanyakan komitmennya, visi, misi dan seterusnya. Dan ternyata nih pengalaman kami di Nasdem, giroh kok ini, politik itu positif sekali kok. Kalau misalnya Pak Anies dengan kami, Partai Nasdem dan partai koalisi yang lain menghantar Pak Anies berkomunikasi, bersilaturahmi di daerah-daerah, dinamikanya tinggi kok. Dan itulah partisipatoris sifatnya. Partisipasi politik itu tidak semata-mata dihitung secara kuantitatif berapa yang nyoblos nanti di TPS. Tetapi terlebih dari itulah ikut berperan serta, merasa ikut dari bagian dari peristiwa politik itu. Itu luar biasa kalau kita menangkap suasana batin masyarakat ketika Pak Anies datang ke suatu daerah. Kita belum hitung kuantitatifnya, tetapi secara kualitatif itu adalah sebuah proses yang baik. Saya kira masyarakat sejak awal sudah tahu siapa calon presidennya dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan baik yang terstruktur maupun yang sifatnya spontanitas itu menggugah betul. Jadi di samping itu calon presidennya juga berkesempatan mengidentifikasi berbagai persoalan kemasyarakatan. Kenapa? Indonesia yang sebesar ini tidak lantas bisa hanya dipotret misalnya di Pulau Jawa atau di sebagian masyarakat mana, tetapi berkesempatan untuk
mengidentifikasi sampai ke daerah-daerah tertentu. Itulah salah satu keuntungannya kalau lebih dini. Sudah barang tentu sebagaimana dikhawatirkan oleh orang-orang lain, itu juga yang menjadi kita perhatian. Apa? Jangan sampai bahwa kita ini kemana-mana justru membuat suasana tidak kondusif dengan statement-statement yang mengadu domba, yang destruktif dan sebagainya. Dan itu kami jaga. Dan itu kami merasakan bagaimana giroh masyarakat dalam hal partisipatif politik menjadi sangat-sangat bagus. Saya kira itu. Ya, banyak sekali. Saya kira sering diliput ketemu Ya Agil Siroj misalnya beberapa minggu lalu dari ketemu tokoh-tokoh masyarakat, bahkan tahu kan bahwa ada sekitar dari Jawa Timur ada 46 kiai-kiai baik sepuh maupun kiai-kiai gus-gus itu sempat di ruangan ini juga bahkan dan sebagainya. Kami juga kepada rekan-rekan dari LSM, kami juga dengan kelompok profesi, kami juga datang dengan tokoh-tokoh pemuda. Waduh, kalau kebetulan sering ketahuan pers atau tidak ketahuan, itu semuanya kami serap. Yang intinya adalah memang betul bahwa kepemimpinan ke depan itu memberikan kepemimpinan yang decisive, punya berkeputusan, tetapi dengan visi yang dengan kemampuan-kemampuan dan integritas yang baik. Ini secara umum. Masih dalam proses, tinggal tunggu waktunya. Betul-betul ini bukan basa-basi ya, tapi memang ada sudah kriterianya kan sudah kita kemukakan berkali-kali. Ya. Sebelum ke Surabaya. Ya. Oh ada nanti. Pak Anies mulai malam ini kalau tidak salah tirakat. Nah, bahasanya agak unik. Kampanye tanpa kampanye istilahnya. Malam ini juga sudah berangkat beliau ke Bogor kalau tidak salah. Dan seterusnya nanti akan Jawa Tengah, Jawa Timur sampai hari raya nanti. Mungkin 2 hari sebelum hari raya baru selesai. Ini saya bocorin aja nih. Itu tidak terstruktur agendanya. Betul-betul. Dan itu memang by design-nya begitu. Jadi kampanye tidak kampanye, tidak lantas voice atau noise bahkan, tidak noise, apalagi noise karena voice pun tidak. Kita silaturahmi dan saya nanti akan ketemu, saya misalnya di Jawa Tengah, Gus Coy akan ketemu juga nanti di Jawa Timur. Karena apa? Silaturahmi tanpa publikasi. Betul. Malam ini sudah berangkat tadi dari sini jam 9 teng beliau start jalan. Tidak ini atas nama ini saja dan atas nama tim kecil, tetapi di tempat-tempat tertentu di mana ada pengurus partai beliau akan juga komunikasi dengan pengurus partai. Tapi tidak by design dari sini dikawani secara geruduk-geruduk, tidak. Ya. Oh ya silahkan saja, dikaji saja. Tidak ada, kita positif silahkan dikaji apa misalnya dianggap melanggar atau dan sebagainya. Ya kalau menurut kami tidak melanggar, bagaimana melanggar? Orang kita juga ini kan bagian dari proses politik. Toh tahapan pemilu sudah dimulai dan seterusnya. Lantas dengan ini maka nanti tanggal hari hanya bulan Oktober didaftarkan. Tapi kan masuk hari ini nggak boleh ngapa-ngapain. Terus bagaimana coba? Ini kalau sekedar untuk tanggapan masuk. Ya, itulah tanggapan kami. Apa yang kami lalui adalah menurut hemat kami, yang kami cermati secara cermat adalah tidak melanggar konstitusi, tidak melanggar hukum. Bahkan kita justru menghimbau, ayo jangan masyarakat ini kayak beli kucing dalam karung, nanti ujuk-ujuk dan sebagainya. Lantas itulah dan bagi calonnya juga tidak sempat mengidentifikasi persoalan bangsa yang sedemikian luas. Tadi sudah diingatkan, masa kampanye itu hanya 75 hari dipotong minggu tenang. Kan betul? Bayangkan itu, hanya kurang lebih efektif 60 hari dan 2 bulan saja dengan berbagai syarat, dengan berbagai persoalan yang ada. Saya kira alangkah baiknya kalau lebih cepat lebih baik, kata Pak JK kan dulu biasanya begitu. Cukup ya, saya kira. Terima kasih.
Beda sih gue juga sama yang sekarang. Kalau dulu kan dia masih sendiri, masih fit. Lu kemana? Ke papa lu di sini, ntar tidur sini. Lah iya. Oh ya udah. Oke, thank you Adi.